Saat ini sedang dilaksanakan reses. Apa saja hasil dari reses pada malam hari ini, maka langsung kita bergabung dengan Mbak Norma, Pak RW, Pak Haji Jupri, Pak Haji Amaluddin. Lengkapnya marilah kita dengarkan secara bersama-sama. Mbak Norma, bisa dijelaskan bagaimana aspirasi yang berkembang pada malam hari ini terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari warga yang ada di RW 14 Rumah Susun Urip Sumoharjo ini. Silakan Mbak Norma. Keluhan dari warga terkait apa di Rusun Urip Sumoharjo ini ada yang mengenai PKH dan memang lebih banyaknya mayoritas mengenai rusunnya ya. Mengenai rusun, jadi ini masalah rusun ini sudah lama sebenarnya. Namun untuk saat ini dengan keberadaan saya di sini, saya insya Allah dengan semampu saya akan berusaha memperjuangkan apa yang menjadi keluhan aspirasi warga dari Rusun Urip Sumoharjo ini, seperti itu. Ya, jadi pemirsa, itulah apa yang sudah disampaikan oleh Norma Yunita selaku DPRD dari Komisi D yang sedang melakukan reses di tempat ini. Kembali bersama dengan Pak Haji Jupri selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Genteng. Tadi beliau menyampaikan bahwa PDI Perjuangan akan selalu setia, menangis dan tertawa bersama rakyat. Apa yang dimaksud dari ungkapan beliau? Mari kita langsung kepada Bapak Haji Jupri. Silakan Pak Haji Jupri. Jadi sudah menjadi tekad dari seluruh pengurus PDI Perjuangan untuk selalu bersama-sama dengan rakyat. Karena rakyat itulah yang menjadi penopang kekuatan dari PDI Perjuangan. Terkait dengan persoalan yang menimpa saudara-saudara kami yang ada di Rusun Urip Sumoharjo ini, saya sampaikan tadi kepada kawan-kawan agar tidak terlalu gusar dengan persoalan itu. Karena PDI Perjuangan selalu siap mendampingi mereka-mereka ketika mereka senang, ketika mereka susah. Karena tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Insya Allah akan ada solusinya. Terlebih lagi PDI Perjuangan di Surabaya ini sebagai pemegang kekuasaan. Kita punya wali kota, kita punya ketua DPRD, punya wakil wali kota. Insya Allah semuanya itu akan bisa ada memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan warga masyarakat RW 14 Kelurahan Embong Kaliasin. Pada kesempatan ini juga hadir Bapak Haji Syukur Amaluddin. Bapak Haji Syukur Amaluddin, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan bidang kehormatan partai, dan beliau juga adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang pada saat periodenya juga selalu mendampingi berjuang warga Rusun Urip Sumoharjo ini. Kita dengarkan secara bersama bagaimana kronologis atau jalan panjang dari perjuangan panjang warga Urip Sumoharjo, sehingga kita secara bersama-sama bisa mengetahui bagaimana yang sebenarnya terjadi di Rusun Urip Sumoharjo ini. Silakan Pak Haji Syukur Amaluddin. Sebenarnya dari reses pada malam hari ini ada satu masalah yang cukup menarik bagi kami di Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kota Surabaya, yaitu masalah rumah susun ini ada kejadian penunggakan pembayaran. Setelah kami menerima aspirasi itu, ternyata penunggakan pembayaran itu terjadi karena ketidakpastian berapa pembayaran yang harus dilakukan oleh warga dalam setiap bulannya dengan kemampuan warga, dan itu tidak ada jalan tengah, yang artinya bahwa tidak ada kesepakatan bahwa pembayaran rusun ini sekian. Pemerintah kota di dalam hal ini BPTB hanya mengacu pada peraturan daerah yang menetapkan harga sekian, dan itu membuat warga menjadi kewalahan untuk membayar. Dia merasa keberatan sehingga minta kepada pemerintah kota bahwa pembayaran itu
dilakukan atau dibicarakan bersama dengan warga masyarakat di rumah susun dengan kemampuan mereka membayar. Sebenarnya sudah terjadi kesepakatan dalam artian bahwa warga rumah susun itu siap membayar dengan harga sekian per bulannya. Tetapi itu tidak realisasi oleh Pemkot. Bahkan ada warga yang mengatakan kepada kita pada malam hari ini, pihak kepala dinas pun itu menyatakan bahwa saya sengaja tidak menanggapi atau mengabaikan surat dari warga yang diberikan kepada kepala dinas. Ini betul-betul menjadi presiden buruk bagi kami sebagai partai PDI Perjuangan yang notabene wali kotanya adalah dari PDI Perjuangan. Masa kepala dinas kemudian menerima surat dari warga kemudian mengabaikannya dan mengatakan sendiri bahwa ada kesengajaan untuk mengabaikan surat itu. Ini mungkin nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, Bapak Adi Sutaryono, yang kebetulan dia juga Ketua DPRD Kota Surabaya. Mudah-mudahan di dalam hal ini ada sebuah penyelesaian bahwa warga minta supaya tunggakan-tunggakan itu diputihkan. Karena menurut kami juga bahwa tunggakan itu terjadi karena tidak ada kejelasan tentang pembayaran yang harus dibayar oleh warga dalam setiap bulannya. Sehingga tertunda-tunda sampai pada hari ini dan menumpuklah jumlah tunggakan itu. Jadi harapan kita akan nanti sampaikan, kita perjuangkan agar ada penyelesaian secara cepat dan supaya tidak juga merugikan pemerintah kota di dalam hal ini. Warga bisa membayar setiap bulannya dan tidak ada lagi penunggakan-penunggakan itu, dengan catatan bahwa penunggakan itu diselesaikan atau diputihkan, kemudian ketetapan harga pun disesuaikan dengan kemampuan warga masyarakatnya. Saya kira itu, terima kasih. Ada bersama dengan kita Bapak RW dari Rumah Susun Urip Sumoharjo ini. Bagaimana kita bisa mendengarkan pendapatnya, sebenarnya apa yang sedang terjadi menurut warga? Pak RW, mohon dijelaskan. Ini kan PDI Perjuangan sudah sangat konsisten memantau langsung baik itu ketua DPRD maupun wali kota, kemudian para anggota dewan dan mantan anggota dewan, seluruh pengurus partai memantau langsung apa yang terjadi di tempat ini. Sebenarnya menurut warga itu apa sih Pak yang menjadi persoalan? Tadi disebut-sebut bahwa warga itu tidak mau membayar retribusinya, uang sewanya. Sebenarnya itu apa yang terjadi? Masa warga tidak mau membayar? Silakan Pak RW. Sebenarnya kalau mengatakan warga tidak mau membayar itu keliru. Warga siap membayar, tapi dikarenakan awal-awal tidak ada kejelasan permasalahan aturan daerahnya ke warga, tidak pernah diberitahukan, tahu-tahu kita ditagih dan tidak pernah diberitahukan permasalahan aturan daerahnya. Nah, dengan demikian akhirnya warga semua punya pendapat bahwa kita harus mendatangi dinas tanah waktu itu. Dan di situ memang inisiatif kita sendiri untuk menanyakan masalah perda. Baru tahun 2017 kemarin kita diberitahu, akhirnya warga sepakat, cara apa lagi pada warga sepakat mau membayar tapi dibuktikan karena belum ada kejelasan awalnya, dan warga mau membayar lantai 1 50, 40 lantai 2, lantai 3 30, lantai 4 20. Lebih mahal dari aturan daerahnya penjaringan, Dupak dan Sumbo. Sumbo itu Dupak dan penjaringan itu lantai bawah 40, lantai 2 itu 30, lantai 3 itu 20, lantai 4 cuma 10.000 per bulan. Kita merasa memang kita di tengah kota, tapi enggak di tengah kota, memang rumah kita dulu di sini, ya toh.
karena terjadi kebakaran terjadilah rumah susun. Awal-awalnya tuh rusun ini bukan rusun awas awalnya itu. Rumah percontohan rusun di Surabaya seperti itu. Nah, warga akan ditempatkan di rumah susun seperti itu. Tapi ternyata akhir-akhir jadi umek tidak karu-karuan. Tapi warga juga merasa lah kita menempati rumah susun ya kita bayar lah. Tidak apa-apa distribusi tapi dengan sesuai kemampuan masyarakat rumah susun di sini. Ya seperti itu maunya pemutihan dan kita bayar per bulan 50, 40, 30 dan 20 seperti itu. Saya kira seperti itu dan harapan kami kepada wakil-wakil kami ini mudah-mudahan nanti bisa memperjuangkan apa yang diaspirasikan warga. Harapannya warga seperti itu, mudah-mudahan nantinya ada titik temunya yang terbaik bagi warga. Saya kira cukup seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata, para pemirsa, marilah kita dengar dari closing statement atau pernyataan penutup dari Ibu Norma Yunita terkait dengan rencana ke depan dalam rangka perjuangan pembelaan warga di rumah susun ini. Silakan, Bu. Baik, saya sebagai anggota Dewan akan berusaha semaksimal mungkin, semampu saya untuk mengatasi persoalan yang ada pada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh para pihak yang ada di rumah susun ini. Selanjutnya bagaimana? Nantikan pada acara Warna-Warni Kota di edisi yang mendatang dan tetaplah bersama kami di channel Surabaya TV 44 UHV. Salam Surabaya TV.